dapat channel, dapat banget. Kita ngobrol santai aja bro, ampun bro. Santai aja bro, santai Ampun bro. Kita ngobrol santai aja bro. Boleh. Oke, siap bro. Keren nih, keren. Waduh nih, malam ini kita kehadiran. Oh iya nih, aduh dapat channelnya digebukin hari ini guys. Kemarin sempat kita disergap ya. Iya, kita perlu minum dulu nih. Alkohol ada. Jangan haram kalau diminum. Mabok nih. Iya bener guys, malam ini kita di acara apa nih Neil? Dapat channel bareng gua Daniel Dan gue Peter. dan narasumber kita kali ini Fahmi Sayusu. Oke. Dapat channel, Dapat banget. Aduh, gua tarik nafas dulu nih. Gua juga masih ngos-ngosan nih. Ini yang namanya pertarungan jarak pendek banget nih guys. Sambil duduk kita berantem tapi bisa disikat sama Bro Fahmi nih ya. Luar biasa sekali. Iya. Koreografi. Oke. Jadi malam ini guys kita kehadiran seorang bintang tamu yang keren banget, seorang stuntman ya. Ya, jadi kita udah komplit banget nih. Petarung ada ya. Kita ada apa aja ada di dapet channel, pokoknya dapet banget ya di dapet channel. Ini dari segi film nih. Kita sekarang bicara di dunia film, pelaku filmnya langsung nih ya. Iya. Tapi lebih ke stuntman-nya nih ya. Stunt action ya, Bro Fahmi kita sebutnya ya. Salah satu teman baik kita juga nih guys ya. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua Spectre ya. Spectre. Spectre itu Jadi awalnya Spectre itu adalah nama unit kegiatan mahasiswa ya, di Salah satu kampus ya. salah satu kampus di Gading Serpong. Sebelum Spectre itu namanya Ultimate Stunt Fighter. Oke. Tapi akhirnya untuk mahasiswa di sana kita jadiin Spectre itu Oke. Stage Combat and Fight Choreography Training. Oke, keren banget guys. Jadi ini boleh dibilang kenapa kita angkat Bro Fahmi hari ini. Karena ini menurut kita ya Nil ya, ini Bro Fahmi ini merupakan seorang yang inspiratif, sangat-sangat inspiratif. dan dapat memotivasi ya. Betul, karena beliau ini sudah terlibat di berbagai macam film action. Mungkin kita boleh sebut ya film-film actionnya ya. Yes. Ada apa aja nih? Ada apa aja nih, Bro Fahmi? Dulu awal itu gua masuk di The Raid Brandal ya. The Raid, Brandal. ya, The Raid Brandal, Kemudian di Valentine. Valentine. Itu gimana tuh? Actionnya kasih coklat, berantem pakai coklat? Nah, bukan. Kalau itu Happy Valentine. Iya, Valentine. Jadi sebenarnya Valentine itu superheroin ya. Oke. Kalau misalkan nggak dapat gambaran kayak film Kick-Ass dan ada tokoh Hit Girl, dikasih Valentine adalah mirip banget sama Hit Girl Hit-nya gitu. itu. Oke, keren. Nah, itu yang film ketiga, kan udah banyak banget tuh ya waktu kita ngobrol tuh. Ada apa lagi? Waktu itu sempat juga untuk bikin fight choreography di The Professionals bersama tim koreografinya waktu itu diajak. Kemudian ada lagi di film waktu di Insya Allah Sah kedua itu gue menjadi asisten konsultan senjata api. Asisten konsultan senjata api. Melatih talent untuk biasa memegang replika senjata api. Kemudian move lagi di film Darah Daging. Itu adegan senjata juga. Dan yang fenomenal tahun lalu itu Gundala Putra Petir sih ya. Gundala Putra Petir itu. Dan yang tahun ini baru aja gua kelar, tapi gua nggak menjadi stuntman. Gua di situ menjadi konsultan senjata api juga di film Gatot Kaca. Oh, Gatot Kaca guys. Itu kapan tayang tuh yang Gatot Kaca tuh rencananya? Moga-moga sih tahun depan kalau editingnya lancar. Oh, kalau editing lancar tahun depan tuh guys, jangan lupa nonton ya film Gatot Kaca ya. Nah, kenapa beliau ini inspiratif? Jadi itu kita sempat ngobrol panjang lebar dan dia juga salah satu teman baik kita. Jadi kita tahulah kondisi Bro Fahmi ya di luar menjadi Gue juga stuntman. suka latihan bareng sama Fahmi sendiri Betul, ya. betul, satu komunitas tuh guys.
Nah, Bro Fahmi ini sebenarnya memiliki pada saat itu ya asma ya. Asma dan Pertama asma dan kedua beliau juga ada Tourette syndrome guys. Mungkin kalau yang nggak tahu Tourette syndrome itu apa, mungkin boleh sharing sedikit, Bro Fahmi. Jadi Tourette syndrome itu sebenarnya kita sering melihat orang kalau misalkan punya kebiasaan kayak kepalanya di gini-gini atau ngomongnya kayak ngomong kayak tersendat atau kan kayak gua sendiri kan Tourette syndrome-nya tuh cenderung ke gagap, ngomongnya tuh kadang stop atau kadang belibet. Itu Tourette syndrome tuh susahnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sindrom itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Belum ketemu obatnya, belum ketemu terapi medikasinya atau terapi yang lain belum ketemu sampai sekarang. Jadi itu sudah dialami sejak kecil ya Bro Fahmi ya, Tourette syndrome ini. Nah kerennya guys, walaupun ada asma, ada Tourette syndrome, tapi Bro Fahmi ini luar biasa ya, pantang menyerah ya. Nah itu yang akan kita, salah satu topik yang kita mau bicarain hari ini. Saya mau cerita dikit nih Go. Jadi sebenarnya di stuntman sendiri itu kan kita butuh stamina kan ekstra tinggi ya. Betul. Karena kan latihan sendiri lari, push up, loncat, latihan jatuh, latihan kebanting. Nah yang gua heran waktu itu, yang gua kondisinya nggak asma nggak apa, Fahmi ini asma. Tapi stamina kadang gua kalah sama dia sering banget pas kita suka latihan sparingan gitu. Dia stamina kayak nggak bisa habis. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena fokus atau apa? Jadi sebenarnya karena kecintaannya sama olahraga gitu kan. Kayak misalkan dan juga suka bela diri, apalagi dia nge-gym juga gitu. Tapi pada saat itu meskipun gua asma, gue mengandalkan teknik pernapasan sebenarnya. Kalau misalnya di pencaksilat kan ada teknik pernapasan segala macam kayak gitu. Dan yang pasti kardio. Ketika gue merasa kayak gitu, gue stop sebentar, gue ambil napas, teknik pernapasan. Ketika udah recovery lagi sebentar, kemudian lanjut lagi latihan lagi. Ulang terus kayak gitu. Dan itu berguna berarti ya pernapasan tuh untuk mengendalikan kayak asma juga ya. Betul. Latihan pernapasan itu sangat bermanfaat ya. Nah, kalau pernah nggak ada kejadian waktu lagi syuting nih ya, syuting di salah satu film itu ya, Tourette syndrome-nya itu tiba-tiba kambuh gitu bro? Untungnya sih alhamdulillah ketika kamera roll, action, itu gua udah harus mikir fokusnya itu adalah acting, kemudian mikirin blocking juga, kemudian mikirin hafalin dialognya seperti apa. Ketika udah fokus ke 3 hal yang tadi, itu biasanya Tourette syndrome itu bisa buat tahan. Jadi cara mengatasi Tourette syndrome itu salah satunya dengan fokus ya? Fokus sebenarnya. Fokus akan ketika melakukan sesuatu kita fokus dan itu biasanya bisa diatasi ya secara temporary ya? Yes. Tapi untungnya Tourette syndrome yang gue punya ini masih terkenal ringan. Ada yang sampai udah nggak terkendali banget apapun. Ini tangan bisa gerak sendiri atau kadang bisa nampar orang sendiri. Kayak ada perasaan gemes Tourette syndrome tuh. Oke. Tapi lu nggak yang nampar orang kan? Enggak. Ya menurut kita sih keren banget bro, karena walaupun dengan keterbatasan yang lu punya, tapi lu tetap bisa main film intinya kan ya. Terus juga selain menjadi stuntman di film-film action Indonesia juga ada kayak terlibat di beberapa short movie juga kalau nggak salah ya. Short movie ya, festival ya. beberapa yang ada yang drama, beberapa ada yang action juga. Dan itu di situ yang pas drama ada dialognya juga. Ada dialog. Oke, boleh sebutin nggak film apa itu? Ada film yang judulnya itu Sugih, karya Makbul Mubarak. Itu sempat dilombakan di XXI Short Movie Festival. Kemudian ada lagi yang judulnya Serpong, karya Lucky Kuswandi. Itu unik juga tuh. Itu yang pernah sampai masuk ke film festival Singapura itu yang pernah sempat cerita? Itu yang Serpong. Itu yang Serpong ya? Oke. Screeningnya waktu itu di Singapura. Ceritanya di Singapura ya? Apa tuh nih kalau boleh tahu sekilas mungkin ya? Agak kocak sebenarnya. Jadi pasangan suami istri yang suaminya itu sebenarnya tukang cimol, punya rumah tuh di pinggiran BSD gitu kayak daerah Cisauk perkampungan gitu, dan WC-nya itu lagi rusak. WC-nya rusak. Terus simply mereka tuh sebenarnya pengen BAB. Ketika mau BAB gimana nih?
Akhirnya mereka BAB sembarangan di dekat sebuah klaster yang ada di BSD gitu. Terus berantemnya? Di situ nggak berantem, Itu nggak berantem. Oh, itu drama. Itu menceritakan problema orang pinggiran di BSD kayak gimana. Oke. Jadi ya memang sungguh menarik ya, nggak cuma hanya film action, tapi juga ada beberapa film drama yang Bro Fahmi terlibat ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong guys, ini bukan main nih guys, kita kawal nih guys. Oke. Iya. Nah, ada apa? Mungkin dari Daniel ada pertanyaan sebelum lanjut ke gue lagi? Ya, nah terus yang paling menarik kalau dari pengalaman lu di beberapa film yang paling berkesan buat lu di film apa, Mi? Paling berkesan pasti yang pertama ya, Dread Brandal itu berkesan banget. Dread Brandal gitu. Karena pada saat itu gue belum punya basic sebagai stuntman. Pada saat itu kan gue cuma punya taekwondo dan parkour ya. Pada saat itu. Kemudian pada saat digembleng untuk menjadi stunt fighter, itu dimarah-marahin. Iya, dibentak-bentak juga. Iya, tapi hanya ngebentuk sampai apa yang gue jalanin sekarang. Jadi mereka action directornya sendiri, tim fight choreographernya sendiri, sama stunt coordinator mereka itu secara tidak langsung melatih gua untuk bisa melakukan adegan-adegan fighting atau bahkan adegan-adegan berbahaya untuk di film. Bisa sampai sekarang pun terpakai. Dan yang waktu itu juga kita pernah latihan bareng itu naik turun tangga ya, bolak-balik. Ya, sama maksud naik turun tangga, kardio juga perlu kan pada situ. Lari, tapi kita lari bukan di jalanan rata kok, naik turun tangga, lari di bawah, push up, sit up. Itu memang kalau production house-nya apa waktu itu namanya yang The Red itu? Waktu itu merantau film. Iya, merantau film. Jadi merantau mereka film. standarnya Hollywood. Iya, produsernya juga Gareth Evans kan? Direkturnya malah. Produser juga. Iya, juga dia juga kan? Iya. Dan itu memang kita digembleng habis-habisan, dia pengen standarnya sana banget ya, nggak mau yang abal-abal. Iya. Nah, paling. terus nih, adegan apa sih yang paling berbahaya buat lu waktu jalanin profesi stuntman ini ya? Sebenarnya kalau misalkan secara umum banyak banget. Tapi yang pernah gua alami adalah ada di film yang belum jadi sebenarnya. Itu gua adegannya jatuh dari ketinggian 5 meter, tapi ke matras. Tapi itu safety juga perlu, misalnya kayak teknik jatuh itu harus benar. Karena kalau misalnya dari jatuh dari tempat ini ke tempat bawah, meskipun teknik kita bagus, kalau misalnya kita nggak nguatin otot, pasti ada bagian yang sakit. Dan pada saat itu gue melakukan lompatan pertama dan jatuh badan tiduran gitu, leher gue sempat sakit. Karena pada saat ke bawah kayak ada efek whiplash gitu. Oh, whiplash, strak gitu ya. Wah, kegoncang lah ya. Kegoncang banget. Wah, saya sakit. Udah pemanasan lagi, ulang lagi jatuhan kedua, udah lumayan bisa ngontrol. Itu yang kali pertama yang gua alami itu paling berbahaya. Bagi gua berbahaya. Oke, boleh sharing nggak waktu kita balik lagi ke film The Red Brandal tadi ya? Ya. Terlibat di sepanjang film itu stuntman-stuntmannya. Tapi enggak sepanjang stunt itunya. Jadi tiap fighter itu dilatih untuk satu adegan atau bahkan ada yang dapat 2 adegan. Nah, untuk satu adegan aja itu adegan perkelahian dari scene pada saat Iko Uwais masuk taksi, terus dikumpuli sama beberapa orang, terus dikejar kan ke restoran Cina gitu kan. Terus fight dalam restoran itu latihannya aja bisa lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Ulang-ulang terus bersama talent sama tim fight choreographer sampai getol mah. Jadi pun udah latihan segitu lama, pada saat adegan fightnya yang paling cuma 2 menit sampai 5 menit, itu syutingnya 2 hari. Syutingnya 2 hari. Kalau masih kurang bagus, take ulang. Ada yang sampai 27 kali take, lebih kayak gitu. Oke. Jadi lu sempat yang pas di bagian apa yang si Iko Uwais masuk taksi, dihajar habis-habisan kan ya, terus masuk lari ke restoran di salah satu restoran itulah intinya kan ya, terus juga diserang di situ. Itu tuh ada lu tuh ya? Itu ada gua.
meskipun mukanya agak blur gitu karena saking cepetnya gitu, karena fokusnya pasti ke tokoh utama. Iya, oke. Jadi fighter masuk, tonjok udah Kelar gitu ya, gila. Dan itu lebih dari 3 bulan latihannya ya. lebih dari 3 bulan. Wow, keren Terus banget. nih di stuntman sendiri nih kan teman-teman masih banyak yang belum tahu nih, yang belum pernah tahu itu. Jadi kalau stuntman sendiri latihannya apa sih? Yang paling utama menjadi stuntman itu adalah yang pasti kita harus punya basic bela diri. Basic bela diri, Nah, oke. karena orang bela diri itu udah terlatih memiliki kemampuan untuk adaptasi keadaan apapun, keadaan ekstrim apapun. Ketika badan kita udah terbiasa dengan keadaan ekstrim, maka dari itu untuk menjadi stuntman bukan mudah juga, tapi bisa dilakukan. Gitu. Dan untuk paling utama banget latihan menjadi stuntman adalah latihan jatuh. Latihan jatuh. Jatuh samping kanan, kiri, jatuh depan, jatuh ke belakang pakai punggung, jatuh salto ke depan, terus jatuh setengah salto ke belakang, segala macam itu dipelajari. Keren. Jadi guys, walaupun intinya butuh endurance yang tinggi ya, Iya, untuk betul. menjadi seorang stuntman dan harus sering aktivitas olahraga yang luar biasa ya menurut Sama saya. latihan sih, Iya, training tadi yang kan selesai. kita lari aja bukan lari lurus gitu, larinya naik turun tangga gitu kan, itu kan sesuatu yang luar biasa. Lu suruh gua lari naik turun tangga, ya gua balik duluan. Gitu kan, ya, iya kan. Nah, tapi dengan keterbatasan itu tuh berarti kan tadi kan cerita ada Tourette syndrome, ada asma gitu ya. Tapi kan latihannya tuh luar biasa banget tuh ya, bro ya. Nah itu lu jadi lu kalau harus kasih effort lebih atau gimana dibanding yang lain-lain? Jadi sebenarnya untuk yang kita perlukan sebenarnya stamina kan. Stamina ya. Stamina agar napas lebih panjang dan kita bisa melakukan sebuah aktivitas olahraga atau adegan action itu biar stamina kita lebih panjang. Sebenarnya lakukan bertahap. Kardio pertama misalnya dulu awal-awal waktu masih asma cuman buat 10 menit jogging doang. Yeah. Habis itu tahun depannya tambah lagi 10 menit, tambah lagi. Akhirnya asma gue sendiri pun hilang. Oh hilang. Bahkan bisa hilang tuh Asmanya sudah hilang. Oke. Alhamdulillah. Padahal gue nggak dibantu dengan inhaler karena pada saat itu gue nggak mau tergantung dengan inhaler. Oke. Jadi lu paksain diri tuh. Paksain diri. Emang awalnya tuh nggak enak banget pada saat harus berhenti. Oke, gue harus berhenti sebentar. Tapi nggak mau nyerah. Ya waktu itu gue pernah lihat lu itu sampai pas lagi latihan gua. Jadi si Fami ini sampai kayak dia diem dulu terus ya. gue kan takut kenapa-napa ya namanya gue temen kan. Mi lu coba pakai inhaler deh. Tapi dia nggak mau ngeyel. Nggak mau nyerah. Karena apa ya? Kalau misalkan memanjakan diri itu perlu. Tapi ada saat dimana kita nggak boleh manjain diri. Betul. Kalau misalnya manjain diri ke arah yang bagi kita negatif depannya, itu kita bakal begitu terus sampai kapanpun. Jadi jangan pernah manja lah. Justru kita harus paksain badan kita ya, push your limit gitu kan ya. Iya. Jangan setting batasan buat diri sendiri. Maksimalin terus. Dan akhirnya bisa kok asma hilang. Berarti kalau sekarang ini tinggal Tourette syndrome-nya itu ya. Tourette syndrome, Karena itu nggak bisa hilang ya. Nggak bisa. Oke. Dan dengan keterbatasan yang ada mungkin juga kita rasa lu harus berbuat lebih dibanding stuntman yang lain atau aktor-aktor yang lain ya kan? Yes, untuk nahan kayak gitu fokusnya itu Iya, kan? lumayan berat sebenarnya. Tapi Iya, kan? bisa. Tapi bisa tuh guys ya. Jadi jangan pernah nyerah ya. Jangan pernah nyerah. Oke, Hanya terus. keren. Oke bro, mungkin nanti kalau misalnya kita mau lihat-lihat video-video cuplikan-cuplikan, ada nggak bro Fahmi yang pas lagi latihan atau pas lagi berantem? Adanya pas lagi latihan atau pas bikin koreografi itu ada data. Sebenarnya ini ada channel YouTube gitu kan, Ultimate Stunt Fighter sendiri ada channel YouTube tapi nggak keurus banget gitu sayang sekali karena yang punya channel pun udah pada gawe, salah satunya pun gua juga gitu kan, dan anak-anak yang latihan di kampus pun itu sibuk kuliah. Tapi gua sempet upload
beberapa video di channel itu yang bisa jadi bahan pembelajaran sedikit lah Oke. untuk orang-orang. Oke, Bro Fahmi. Jadi kalau misalnya latihan-latihan stuntman atau lagi pas syuting gitu, bisa aja langsung dicek di cuplikan ini ya guys. Yes, Daniel ya. Ada tuh. Ada Nah, cuplikannya ini tuh. beberapa cuplikannya nih teman-teman. Saksikan dulu nih guys. Keren banget ya Daniel ya. Luar biasa tuh, gila. Dan ternyata dari per adegan itu tuh kalau yang gua pernah itu kan tadi kan ada guanya juga tuh. Ada dia juga. Iya. Nah, itu kita latihan lama kok untuk koreo. Gila, berapa lama tuh? Untuk 1 menit fight aja kira-kira latihan berapa lama ya Mia waktu itu? Waktu itu pas awal-awal bikin video itu tuh kita kan latihan tuh sebulan 2. Oh enggak, dari awal dia masuk 6 bulan Pak. 6 bulan. 6 bulan. Gila. 6 bulan. Yakin bulan, guys. Waktu itu kayaknya udah nyampe deh. Pokoknya kan awal latihan basic dulu. Pas udah 2-3 bulan. Oh iya, sama latihan jatuhnya benar. Karena jatuhnya tuh ternyata di jatuh aman, jatuh bahaya kalau di stuntman. Jadi itu di dunia stuntman, kalau mau jatuh pun ada kategorinya guys. Ada jatuh aman, jatuh semi bahaya. aman, jatuh semi bahaya, jatuh bahaya, jatuh kasihan deh. Jatuh kasir. Keren bro. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup pesan-pesan buat teman-teman subscriber di sana dari seorang Bro Fahmi, ketua Spectre, jagoan stuntman, udah masuk di berbagai macam film action ya Daniel ya. Iya. Terus juga ada film drama juga ya, Sampai ke sampai festival screening di di Singapura, film ya. festival di Singapura. Pencapaian luar biasa ya dengan segala keterbatasannya Bro Fahmi nih ya. Wow, itu sih terus terang keren banget. Gue sih inspiratif banget sih menurut kita ya Daniel ya. Thank you. Ya, mungkin ada pesan-pesan selanjutnya buat teman-teman. Gue bakal mengutip satu kalimat dari salah satu aktor action terkenal di Indonesia yaitu Yayan Ruhian. Oke. Iya. Beliau pernah mengatakan Mad Dog. Yayan Ruhian the Mad Dog pernah mengirim pesan ke anak-anak USF, buatlah perfilman Indonesia semakin bermutu. Itu aja. Keren guys. Buatlah perfilman Indonesia semakin bermutu. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ada lagi guys. mungkin? Jadi kalau dari gua sih udah selesai. Oke. Mungkin dari komputer ada. Dari gue sih terima kasih banget bro udah atas waktunya ya. Yes, terima Tadi kasih habis sudah seling-seling juga Iya. katanya. Jadi tadi kami sebelum kesini juga habis syuting ya. Bikin video board itu seling-selingan, jadi gue ditarik-tarik, dibanting-banting segala macam. Oh iya, waduh, pantesan lu kayak agak ini dikit ya, agak nyeri-nyeri dikit kelihatan. Agak nyeri lemes sih. Nyampe di dapat channel juga digebukin juga guys. Semangat. Iya, tapi tetap semangat ya. Oke. Oke kalau teman-teman, jadi sampai jumpa di video-video kita selanjutnya bareng gua Daniel gitu. Dan gue Peter. dengan narasumber-narasumber yang nggak kalah serunya pastinya ya. Dan kali ini dari Fahmi kita bareng nih ya Mia closing Yes. ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya kita semakin semangat ya komputer ya. Ya. Oke, betul. akhir kata dari kita dapat channel, Dapat banget.